Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Praktikum Fisika Dasar 1, Laboratorium Fisika Dasar 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar beraturan. Nah, gerak melingkar beraturan ini memiliki dua submodul nih. Yang pertama itu ada GMB1 dan yang kedua itu adalah GMB2. Nah, di sini terdapat beberapa outline yang akan kita lalui nih. Nah, sekarang kita ke tujuan praktikum dulu ya. Nah, tujuan praktikum kan ada dua nih. Ada GMB1, ada GMB2. Kita ke GMB1 dulu ya. GMB1 itu memahami konsep gerak melingkar beraturan. GMB yang kedua itu menentukan besarnya gaya yang bekerja pada benda yang berputar. Jadi tujuan praktikum di GMB1 itu intinya kita ngapain? Yaitu menentukan besarnya gaya yang bekerja pada benda yang berputar ya. Nah, sekarang ke GMB2 nih. GMB2 itu yang pertama memahami konsep gerak melingkar beraturan. Yang kedua menentukan besarnya gaya yang bekerja pada benda yang berputar. Yang ketiga itu menentukan percepatan gravitasi atau G dengan menggunakan cairan yang berputar. Jadi kelihatan bedanya ya di antara GMB1 dan GMB2. Kalau GMB1 itu kita menentukan gaya yang bekerja. Kalau GMB2 kita menentukan gaya gravitasi. Nah, sekarang kita ke dasar teorinya dulu nih. Nah, dasar teori yang GMB pertama. Gerak melingkar merupakan gerak sebuah benda dengan lintasan berupa lengkungan atau lingkaran. Gerak melingkar memiliki karakteristik sebagai berikut. Itu yang pertama, lintasannya memiliki jari-jari tertentu. Yang kedua, benda yang bergerak melingkar dapat mengulangi lintasan yang ditempuh dalam periode atau frekuensi tertentu. Besaran gerak melingkar dapat dinyatakan dalam kartesian atau koordinat kartesius dan dalam koordinat polar atau sudut. Yang keempat, memiliki percepatan sentripetal yang menuju titik pusat lingkaran. Nah, di sini ada beberapa nih simbol dan satuan pada gerak melingkar. Yang pertama itu ada posisi, simbolnya ini theta ya, kita bacanya ini theta, satuannya adalah radian. Kecepatan ini adalah omega, satuannya itu radian per second, dan percepatan ini adalah alfa, satuannya radian per second kuadrat. Nah, gerak melingkar beraturan adalah gerak benda dalam lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Kecepatan yang konstan menyebabkan periode perputaran benda juga konstan. Periode perputaran yang konstan artinya dalam selang waktu yang sama, benda akan menempuh atau menyapu daerah dengan luas yang sama. Untuk benda yang melingkar beraturan nih, kita punya persamaan. Ini persamaan apa? Masih ingat nggak? Nah, ya, ini persamaan hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton kan F sama dengan M kali A ya. Karena ini kita mau carinya gaya sentripetal, nah makanya di sini kita ubah. Di sini kita ubah jadi FSP sama dengan M. Kan kalau di gerak melingkar tadi A-nya itu kecepatannya alfa ya. Makanya di sini jadi alfa. Nah, sekarang FSP-nya kita masukin nih substitusi. FSP sama dengan min M omega kuadrat R. Nah, kita tahu kan bahwa rumus A itu ada atau alfa itu adalah omega kuadrat R. Nah, ini kenapa minus, Kak? Apanya? Kenapa minus? Karena kan dalam suatu lingkaran itu kita memiliki dua gaya ya. Yang pertama itu gaya sentripetal dan yang kedua itu gaya sentrifugal. Gaya sentripetal itu apa? Gaya sentripetal itu gaya yang menuju titik pusat. Nah, kalau sentrifugal itu menjauhi titik pusat. Nah, ini kan sentripetal artinya kebalikan dari sentrifugal, maka nilainya minus. R ini apa? R ini adalah jari-jari sudut dan omega ini adalah kecepatan sudut. Nah, sekarang kita ke GMB2 nih, yaitu mengukur gaya gravitasi setempat. Nah, gambar di samping merupakan bejana pipi. Jadi ini adalah bejana pipi yang berisi air yang diputar menggunakan motor listrik. Nah, teman-teman masih ingat nggak sih dulu ketika kita punya ember, terus kita isi air. Nah, airnya kan kita putar-putar tuh pakai tangan, makanya akan membentuk suatu lengkungan. Sama seperti ini, ketika bejana pipi ini diputar, maka akan membentuk suatu lengkungan. Permukaan air dalam bejana pipi sebelumnya datar, kan sebelumnya datar nih. Datar,
sewaktu diputar mengalami perubahan bentuk menjadi melengkung. Nah, hal tersebut kenapa sih bisa kayak gitu? Yang pertama, karena ada gaya sentripetal sebesar dm omega kuadrat r dan gaya gravitasi sebesar dmg. Nah, persamaan lengkungan permukaan air dapat dinyatakan dengan Y sama dengan omega kuadrat per 2G X kuadrat min omega kuadrat per 6G A kuadrat. Nah, sekarang kita ke alat dan bahan ya. Alat dan bahan yang pertama itu ada gaya sentripetal pada tali. Nah, yang pertama itu ada motor listrik dengan unit pengaju laju sudut atau speed control. Yang kedua itu ada dinamometer. Yang ketiga ada stopwatch. Yang keempat laser. Kelima tiang berskala. Dan ini yang paling penting adalah alat gaya sentripetal. Jadi alat gaya sentripetal ini ada beberapa komponen nih. Di sini ada M. M itu apa? Massa ya. Di sini ada massa, di sini ada cermin, dan di sini ada panjang tali nih dari sini sampai sini yang menghubungkan antara cermin dan beban berat. Yang kedua, nih GMB kedua itu adalah yang pertama motor listriknya sama ya dengan unit pengontrol laju sudut, yang kedua dinamometer, yang ketiga bejana pipih plastik, dan yang keempat terakhir adalah stopwatch. Nah, sekarang kita ke tata cara praktikumnya ya. Yuk disimak. Sekarang kita jelaskan dulu ya alat-alatnya ada apa aja. Yang pertama itu ada dinamometer. Yang kedua ada stopwatch. Yang ketiga ada penggaris sepanjang 30 cm. Yang keempat ada speed control. Yang kelima ada motor listrik. Yang keenam ada alat gaya sentripetal. Yang ketujuh ada laser dengan lengkap dengan satu dayanya. Yang kedelapan ada tiang berskala. Nah, sekarang kita jelasin dulu ya sistematika praktikumnya kayak gimana. Yang pertama, kita kan punya laser. Nah, kebetulan lasernya udah dinyalain nih. Laser akan menembakkan cahaya kepada alat gaya sentripetal, di mana alat gaya sentripetal ini memiliki komponen cermin. Nah, dari cermin ini dia akan memantulkan cahayanya kepada tiang berskala. Kan kelihatan kan ada cahaya di tiang berskala. Nah, setelah itu motor listrik akan berputar menggerakkan rotornya yang dikontrol oleh speed control. Nah, sekarang kecepatan speed control akan mempengaruhi alat gaya sentripetal untuk berputar sehingga menyebabkan dua gaya nih. Yang pertama itu ada gaya sentripetal yang menuju lintasan, yang kedua ada gaya sentrifugal yang menjauhi lintasan. Nah, setelah ada gaya sentripetal dan sentrifugal akan mengakibatkan cermin ini naik. Ketika cermin naik, maka cahaya laser yang dipantulkan oleh laser akan meningkat. Nah, sekarang kita ke praktikumnya ya. Yang pertama kita kumpulkan dulu nih datanya. Pertama kita mengukur jari-jarinya, menggunakan penggaris. Didapat jari-jari dari alat gaya sentripetal ini adalah 20 cm. Nah, yang kedua, kita ukur massa dari alat gaya sentripetal menggunakan dinamometer. Dinamometer ini berfungsi untuk mengukur gaya. Nah, karena berfungsi untuk mengukur gaya, maka kita ukur massa ini menggunakan gaya berat. Nah, didapat 0,4 Newton. Karena ini masih satuan gaya, kita konversi menuju satuan massa. Caranya kayak gimana? Caranya 0,4 Newton dibagi 10 meter per second kuadrat. Itu adalah satuan gravitasi. Nah, hasilnya didapat 0,04 kg. Maka masanya 0,04 kg. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih batas awal sama batas akhirnya. Kita lihat ya, batas akhirnya menggunakan dinamometer. Nah, didapat batas akhirnya adalah 48 cm. Itu batas akhir. Batas akhirnya adalah 47 cm dan batas awalnya adalah 59,5 cm. Nah, setelah kita menentukan batas awal dan batas akhir, kita putar ya.
setelah diputar, terlihat pantulan cahaya makin lama akan beranjak naik. Kita tunggu sampai stabil. Nah, didapat nih cahaya yang dipantulkan stabil di angka 50 cm. Nah, teman-teman bisa tulis tuh di tabelnya itu sebagai posisi akhir. Nah, setelah cahayanya stabil, sekarang kita hitung periodenya. Cara menghitung periode bagaimana? Periode itu adalah satu putaran. Di sini kan udah ada tandanya ya, warna hitam. Nah, satu putaran itu kayak gimana? Misal nih, satu putaran ya. Jadi ketika ada garis hitam, kita ketemu lagi garis hitam, itu satu putaran. Kita mulai ya. Kita hitung sebanyak 20 periode. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 20 didapat berapa? 16,87 second. Nah, setelah kita melakukan percobaan yang pertama, sekarang kita lakukan lagi nih percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua ini tahapannya sama. Pertama, kita tentukan dulu batas awal dan batas akhirnya berapa. Nah, di sini didapat bahwa batas awalnya adalah 66 cm. Ketika kita tarik dengan dinamometer, kita dapat bahwa batas akhirnya adalah 54 cm. Sekarang kita putar ya. Dan tunggu cahayanya stabil. Nah, dilihat bahwa cahaya cerminnya udah stabil di titik 55 cm. Teman-teman bisa tulis di posisi akhir di tabelnya ya. Nah, setelah stabil, sama seperti percobaan pertama tadi, teman-teman bisa menghitung nih periodenya. Pakai gadget dan laptopnya masing-masing di rumah ya. Nah, sekarang coba boleh dihitung. Nah, sekarang kita lakukan percobaan yang terakhir nih, yang ketiga. Prosesnya masih sama, kita tentukan dulu batas awal dan batas akhirnya. Kita lihat ya, di sini didapat bahwa batas awalnya itu adalah 60 cm. Kita lakukan dengan dinamometer. Nah, didapat batas akhirnya itu adalah 46 cm. Sekarang kita putar ya. Setelah diputar, kita tunggu cahayanya sampai stabil. Nah, di percobaan ketiga ini didapat cahaya stabil di angka 51,5 cm. Sekarang kita percobaan yang ketiga ya, sama seperti percobaan pertama dan percobaan kedua. Teman-teman ngitung nih, berapa waktunya yang dibutuhkan untuk 20 periode. Kita hitung ya, dimulai dari sekarang. Waxing. Nah, setelah melakukan percobaan yang F percobaan, sekarang kita isi tabel yang F dinamometer. Caranya kayak gimana? Caranya itu menggunakan dinamometer dengan menghitung dari posisi awal sampai posisi akhir. Coba kita lihat tabelnya. Tadi yang pertama posisi awalnya berapa? 59,5 sampai 50 cm kan. Nah, kita tarik pakai dinamometer. Nah, menuju posisi akhir 50 itu didapat, coba teman-teman hitung ada berapa gaya yang didapat oleh percobaan pertama ini. Nah, sekarang yang kedua,
yang kedua lakukan hal yang sama ya. Posisi awalnya tadi berapa? 66 cm dan posisi akhirnya adalah 55 cm. Kita tarik pakai dinamometer. Dari 66 kita menuju ke 55. Nah, bisa teman-teman lihat dapat berapa newton dari percobaan yang kedua. Nah, sekarang kita percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga hal yang sama dilakukan di percobaan pertama dan kedua. Nah, didapat posisi awalnya kan tadi kita dapat 60 cm. Nah, kita tarik pakai dinamometer sampai posisi akhir yang berada di 51,5 cm. Percobaan yang ketiga ini kita coba lihat ya gayanya ada berapa. Bentar. Nah, udah sampai 51,5. Coba teman-teman bisa lihat dapat berapa gayanya pada percobaan ketiga ini. Nah, selamat datang di praktikum gerak melingkar bebas yang kedua. Nah, di sini terlihat kan ada yang berbeda. Nah, di sini kita jelasin lagi ya alat-alatnya ada apa. Yang pertama itu ada bejana pipih. Kalau tadi kan alat gaya sentripetal, sekarang bejana pipih. Ini masih sama, adalah motor listrik dan menggunakan speed control. Oke, sekarang kita mulai ke proses praktikumnya. Caranya kayak gimana? Prinsipnya masih sama. Motor listrik ini digerakkan oleh speed control. Ketika digerakkan oleh speed control, maka rotor akan berputar kan? Ketika rotor berputar, bejana pipih akan membentuk lengkungan. Nah, seperti ini. Ya kan, membentuk lengkungan. Nah, lengkungan itu terjadi karena apa? Karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi di sini sama seperti gaya sentripetal. Nah, sebelum kita ke praktikumnya, nah kita kumpulkan dulu nih data-datanya ada apa aja. Yang pertama kita lihat dulu ya ke bejana pipih. Nah, di bejana pipih kan ada air. Air yang sejajar dengan sumbu ini kan. Nah, kalau kita samakan dengan diagram kartesian, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Berarti ketika ada air dan ini adalah sumbu X, maka ini adalah titik 0. Ketika ini titik 0, berarti angka 6 di sini adalah negatif 1, angka 5 di sini adalah negatif 2, angka 4 di sini negatif 3, dan seterusnya. Sekarang kita hitung nilai A. Nilai A itu apa? Nilai A itu adalah jari-jarinya. Maka jari-jari itu dari mana? Dari titik 0 sampai ujung. Nah, di sini kan satu kotak ya. Satu kotak di sini itu adalah 1 cm. Kita hitung ya ada berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Didapat 7 kotak. Artinya apa? Artinya besarnya adalah 7 cm. Nah, teman-teman bisa tulis tuh nilai A-nya adalah 7 cm. Nah, sekarang kita putar. Motor listriknya menggunakan speed control kan. Nah, teman-teman bisa tulis di kolom Y itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maksudnya apa? Negatif 1 itu artinya puncak dari lengkungan air ini harus berada di negatif 1. Sekarang kita paskan ya. Ada di negatif 1. Nah, sudah pas. Teman-teman bisa menghitung 20T-nya. Sama seperti percobaan GMB yang pertama tadi. Nah, teman-teman siapkan ya stopwatch di rumah. Dimulai dari sekarang. Sudah. Nah, sekarang kita masuk nih ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua kan kita masukin Y-nya -2. Artinya titik puncak lengkungan air harus berada di angka -2. Ini udah sampai -2 nih. Sekarang kita hitung ya berapa waktu yang dibutuhkan untuk 20 periode. Kita hitung ya. Sudah. Sekarang kita masuk ke percobaan yang ketiga.
Nah, di sini udah diatur nih supaya airnya berada di titik puncak negatif 3. Nah, setelah berada di puncak negatif 3, kita hitung nih berapa waktu yang dibutuhkan untuk 20 periode. Nah, coba teman-teman hitung. Selesai. Terima kasih ya udah mengikuti praktikum gerak melingkar ini sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat di teman-teman. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.